Bisa regrowth 2 kali loh. Ya, harus dipanen, tumbuh lagi. Tumbuh lagi loh. Jagung nggak kayak gitu loh. Selamat datang kembali di podcast Kandang Berdendang, peternak bersukacita berdendang riang. Kali ini kita ada di Yogyakarta, tempat yang spesial buat kita belajar bareng, buat kita sharing-sharing cerita dengan tamu yang spesial, Bapak dosen muda, ganteng. Langsung aja kita sambut Insinyur Dimas Henvidya Paradita, SPT, MSc, PhD, IPP. Keren. Selamat datang Mas Dimas. Selamat datang Mas Udin. Gimana kabar Mas Udin? Baik Pak Dimas. Ya, jadi ini adalah podcast Seniman Pakan. Harapannya kita punya eksistensi untuk berbagi ilmu Pak Dimas. Siap. Jadi dengan adanya Pak Dimas di sini satu kehormatan bagi kami. Kami ingin mengulik atau kepingin bareng-bareng dengan Pak Dimas bagaimana sih tentang keilmuan atau update dari peternakan kita sekarang ini. Kan banyak hal tentang peternakan yang bisa kita bahas. Oke, sebelum jauh ke situ ya pastilah kita kenalan dulu. Siapa sih Pak Dimas ini, dengan background masa kecilnya seperti apa atau lahir di mana? Monggo Pak Dimas. Ya, tapi sebelumnya tadi saya agak tertarik itu Mas Udin yang openingnya aja kandang. Oh, kandang berdendang. Coba sekali lagi Pak Udin, sekali lagi. Tinggal lagi. Oke, kandang berdendang bersama peternak Sukarya Berdendang Riang. Oh, kandang berdendang bersama peternak Berdendang Sukarya. Berdendang Sukarya. Oh, kandang berdendang bersama peternak Berdendang Sukarya. Bersama ya. Wih, keren banget ini. Keren banget ini. Berarti memang podcastnya membuat peternak bersukaria ya, Pak? Betul, Pak Dimas. Jadi harapannya kita membawa suasana yang gembira, walaupun di dunia peternakan ini nggak gampang. Walaupun kondisi peternakan ini lagi berat. Ya, apaan tuh? Ya gitulah Pak rasanya. Jadi peternak walaupun siapapun bergelut di bidang industri peternakan ini pasti merasakan suatu hal yang nggak mudah di dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, harapannya dengan sharing ilmu ini kita mencari solusi Pak. Ya katanya setiap kali ada masalah atau persoalan di sebelahnya ada solusi. Betul. Mantap sekali. Gimana Pak Dimas ini masa kecilnya gimana sih? Tadi mau kenalan di situ. Oh iya, lupa tadi yang mau kenalan. Ya jadi ini nyebutnya apa kalau di YouTube ini namanya? Sobat Ternak. Oke, selamat pagi, siang atau sore bagi sobat ternak. Terserah mau melihatnya di waktu kapan, bisa pagi, sore, siang. Jadi perkenalkan nama saya Dimas gitu, salah satu dosen di Fakultas Peternakan UGM. Nah tepatnya ini saya bawa seragam khusus nih, Laboratorium Teknologi Makanan Ternak. Jadi memang berfokus pada pengolahan dan improving bahan pakan atau pakan supaya bisa dimanfaatkan sebagai pakan yang berkualitas tinggi. Oh, oke. Berarti dengan jurusan atau apa mata kuliah Pak nyebutnya kalau Laboratorium Teknologi Pakan Ternak ini? Itu laboratorium di bawah Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak kalau di Fakultas Peternakan. Di bawah Departemen Nutrisi Makanan Ternak. Iya, kan dulu ceritanya Fakultas Peternakan UGM itu ada beberapa program studi. Siap. Terus program studi itu merger jadi satu. Nah, program studi yang masih ada itu berubah menjadi departemen. Jadi salah satunya ada Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak. Oke, lanjut. Masa kecilnya belum diceritain. Masa kecil saya asli Jogja. Oh, asli Jogja. Orang Jogja Tulen tapi udah hilang Jawanya, jadi mohon maaf. Saya akan mencoba untuk belajar kembali bahasa Jawa, Bapak dan Ibu sekalian. Para fans peternakku, mohon maaf gitu. Kecil di Jogja, kemudian dari SD, SMP, SMA semua juga di Jogja. Kemudian masuk di UGM di Fakultas Peternakan itu juga karena sebenarnya tidak sengaja gitu. Nggak sengaja. Tidak sengaja. Milihnya juga. Milihnya bukan peternakan pastinya. Jujur ya. Ya. Peternakan itu pilihan ketiga sebenarnya. Ketiga Pak. Dulu pertama tuh pengennya tuh farmasi. Oke. Alasannya kenapa farmasi bahkan keren aja. Kelihatan lebih keren gitu ya. Kelihatan, jadi punya apoteker gitu kan keren. Tapi ternyata. Nah ternyata waktu itu ya sudah pilihan pertama saya farmasi, pilihan kedua kalau salah teknologi pertanian, pilihan ketiga saya di peternakan. Nah saya cuma berdoa aja sama yang di atas, sama Allah diberi tempat yang terbaik aja. Makanya
peternakan ini. Ya, itu tempat terbaik Pak. Sekarang, nah berarti besar dan kecil di Jogja, sampai kuliah pun di Jogja. Ada pengalaman sekolah atau studi di lain Pak, selain di UGM? Ya, kebetulan setelah lulus S1, saya kerja setahun di Korea Selatan, itu di Hanwha Research Institute. Oh, jadi itu di Korea Pak? Ya, mirip seperti LIPI lah, LIPI kalau di sana, HRI namanya, Hanwha Research Institute. Jadi dia memang institut yang mengembangkan sapi Hanyu sebagai salah satu komoditas pasar Korea. Kan orang Korea tuh tidak terlalu suka dengan Jepang sebenarnya. Kalau Jepang itu punya Wagyu, nah mereka mengembangkan Hanyu gitu. Hanyu. Kemudian S2 saya selesaikan di Gyeongsang National University. Oke, di Korea juga. Di Korea juga, S3-nya juga di tempat yang sama. Oke, berarti langsung. Jadi, sempat bekerja di Korea. Sempat bekerja. Langsung S2, S3. Langsung S2 dan kemudian langsung S3 gitu. Nah, kalau fokus risetnya memang dari awal saya di silage, di silase. Jadi di S1 itu sudah tertarik sama silase. Di S1 saya skripsinya itu silase total campuran hijauan. Total campuran hijauan, waduh. Jadi, spesifik banget. Kalau itu udah ilmu benar-benar spesifik, Pak. Jadi itu menggabungkan antara penggunaan legum, terus kemudian raw veg sama hijauan. Ya. S2 saya fokusnya di silase untuk tanaman winter. Silase untuk winter aja. Ya, tanaman winter. Tanaman-tanaman yang dia bisa rumput yang tumbuhnya di bulan Desember sampai Februari. Oke. Nah, kemudian S3-nya karena mau pulang ke Indonesia, mikirnya waktu itu kalau tetap fokus di winter, nanti bisa jadi ilmunya malah nggak kepake nih di aplikasi. Nah, di S3-nya saya ngambilnya di corn silage, jadi di silase jagung karena sesuai dengan tropik. Ya. Luar biasa Pak Dimas perjalanannya. Wah, gitu, terus guys. Sekarang sibuk apa Pak di Sibuk banyak dong. Banyak. Nah, sekarang kebetulan mengajar juga di UGM sebagai salah satu dosen muda, kemudian banyak riset juga, dan riset yang dilakukan juga sekarang di silage juga masih tapi untuk khusus di daerah tropik. Sekarang tidak hanya silage sebenarnya, kita coba mengembangkan juga fermentasi juga untuk pakan yang spesifik di daerah tropik. Spesifik untuk daerah tropik. Ya. Oke, berarti memang fokusnya Pak Dimas dari proses atau pengolahan silase ya Pak? Ya. Oke. Kondisi, nah ini kita udah mulai masuk ke tahapan bicara tentang mengenai teknis ya Pak. Kalau bicara tentang silase pasti kita bicara ruminansia. Tapi harapan saya diskusi kita siang ini kita bisa ngobrol lebih luas lagi, ngobrol tentang fermentasi Pak. Oke, siap. Karena Pak Dimas sudah banyak melakukan fermentasi. Ya. Jadi fermentasi ini jadi ilmu tua, ilmu lama yang tidak sadar sehari-hari kita udah melakukan fermentasi tersebut. Nah, bagaimana sih sekarang ini perkembangan dari proses fermentasi yang ada di Indonesia yang Pak Dimas tahu tentang, terutama basic lagi ke silase dulu deh, ke silase, kemudian mulai ke farm sampai bagaimana sih aplikasi masyarakat kita di peternak-peternak rakyat di Indonesia. Oke, ini pertanyaannya menarik, panjang, dan juga jawabannya juga panjang. Semoga Anda semua tidak bosan menonton video ini ya. Jadi silase itu memang sebenarnya teknologi lama. Jadi udah tahun berapa ya? Tahun 70-an, 80-an itu sudah ada. Nah, di Indonesia tidak banyak berkembang karena memang iklim Indonesia itu tidak terlalu memaksakan peternak di Indonesia untuk menggunakan silase. Kalau di luar negeri kan dia 4 musim. Betul. 4 musim kan, jadi mau nggak mau mereka harus pakai silase nih tiap hari untuk bisa survive peternakannya. Ya. Nah, baru kemudian berkembang itu setelah akhir-akhir ini ketika memang populasi ternak ruminansianya semakin banyak, sehingga kemudian kebutuhan pakan pun juga meningkat. Nah, ketika kebutuhan pakan ini meningkat, otomatis butuh adanya, bahasa kita adalah bank pakan. Bagaimana kita bisa menyediakan silase setiap atau hijauan lah. Hijauannya lebih stabil. Ya, lebih stabil. Nah, makanya kemudian mulai berkembang teknologi silase. Tapi silase di tropik sama subtropik itu punya karakteristik yang sangat berbeda. Sangat berbeda Pak ya? Berbeda. Spesifik perbedaannya? Ya, berbeda spesifik. Misal kalau di subtropik kita bicara dia suhunya rendah, kelembaban juga rendah. Sementara kalau di tropik ini panas Pak, lembab tinggi, kemudian kelembaban tinggi. Untuk nyari pH aja susah, stabil pH susah. Itu jadi masalah. Makanya dulu alasan kenapa kok saya kuliah di Korea Selatan adalah karena di Korea Selatan itu sudah produksi kimchi. Oh, kimchi ya. Saya mikirnya wah ini orang ahli bikin kimchi ini masih ahli bikin silase. Makanya saya ke sana. Kemudian ketemu profesor yang juga expert di silage. Nah, kemarin pesan profesor saya sebelum pulang itu adalah coba kembangkan metode atau kemudian silase khusus untuk daerah tropik, karena referensi yang di daerah tropik itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Oke, jadi sobat ternak
referensi untuk proses silase di Indonesia ini masih minim sekali. Jadi selama ini kita ketahui yang melakukan fermentasi secara kontinu hanya mega farm atau farm-farm besar saja. Tapi ini apakah silase ini bagus atau tidak di kita, atau kelemahannya apa, atau ada suatu hal yang harus diimprove Pak di posisi di tropis ini untuk silase? Ya, ini jadi pertanyaan yang menarik, termasuk saya juga masih banyak riset di situ, di silase, karena memang pertama di Indonesia itu tidak seperti di luar negeri. Mereka di luar negeri ada beberapa banyak produk silase aditif yang bisa dipakai. Sementara di kita kan masih aditifnya. Sementara kalau di kita kan memang di Indonesia tidak banyak produk aditif. Fungsinya kemana Pak kalau aditif tadi? Nah, aditif itu biasanya untuk memodifikasi fermentasinya. Oke, jadi lebih cepat atau lebih tahan lama? Bisa lebih cepat, kemudian juga bisa dia jadi misal saya pengen silasenya itu stabilitas aerobiknya lebih bagus misal. Oh, jadi mengurangi oksigen di dalamnya? Ya, stabilitas aerobik itu dalam artian silase itu setelah dibuka kan dia punya expired tuh. Nah, ini yang kadang peternak-peternak nggak tahu. Jadi silase itu setelah dibuka dari silo itu dia punya masa expired. Biasanya kalau di daerah subtropik tuh sampai 3 hari. Nah, karena di daerah tropik itu suhu dan kelembabannya jauh lebih ekstrim sehingga nggak nyampe 3 hari. Nggak nyampe 3 hari. Nah itu yang kadang peternak itu nggak tahu. Ini masih ingat cerita dari sobat ternak kalau kambingnya banyak keguguran setelah makan silase Pak. Iya. Berarti terus habis itu dia nggak berani lagi pakai silase. Apakah ini salah silase? Ya. Bukan kalau menurut ilmuwan, kalau saya sih udah paham bahwa ini bukan salah silase sih, ini ada satu hal nih Mas. Dan pasti juga bukan salah saya. Ya Mas, gimana? Ya, ini menarik ini obrolannya. Jadi karena pertama kadang peternak kan dia membuat sendiri silasenya ya. Ya, jadi, betul. Dari kalau nggak pakai kantong plastik ya pakai tong lah. Ya, pakai kantong plastik atau pakai tong, di mana memang kadang QC-nya itu tidak terjaga. Pertama, pengertian peternak bahwa kadar air dalam silase itu harus dikontrol ya. Jadi ingat di silase itu kadar air faktor utama. Jadi biasanya kadar airnya itu harus di range 6. Kadar air ini kalau bisa editor muncul nih tulisannya kadar air gitu. Kadar air itu biasanya di range 65%. 65% ya Pak ya. Untuk silage. Saya lihat biasanya cara tahunya gimana ya, misal ada hijauan, peternak semua ngambil misalnya rumput raja, rumput gajah itu. Oke, sobat ternak kalau kepengen ngetes 65% kadar airnya diambil itu batang itu rumput raja, rumput gajah, kemudian coba dibuntir. Diperas, dibuntir. Nah, kalau dia airnya netes itu belum siap untuk diproduksi sebagai silage. Kalau itu ketinggian itu. Jadi di peternak itu kadang mikirnya dipanen langsung dimasukkan tong selesai. Itu resikonya satu tuh, tongnya jeblok atau meledak. Ya. Yang kedua kualitasnya pasti nggak akan bagus karena kadar airnya ketinggian. Oh, jadi kadar air yang ada di dalam rumput aja itu masalah. Banyak peternak yang bikin silase itu malah posisi kadang-kadang habis hujan Pak sorenya, besoknya itu langsung dibuat silase. Wah, itu resiko kegagalan tinggi. Nah, apalagi kalau posisi di luar di daunnya banyak banget airnya. Ya, banyak. Karena kalau ada air yang di luar dari hijauan itu sebenarnya menstimulasi, bahasa kita di ilmiah itu ada yang namanya butirat. Jadi kalau para peternak buka silase kok baunya tidak asam, atau mungkin baunya asam tapi ada bau yang lain seperti anyir, bau ya? Bukan anyir tapi kayak bau, orang Jawa nyebutnya kecing. Kecing? Ya, lebih bau amis-amis kayak bau tahu yang kemarin. Ya, kayak bau tahu, atau kemudian kalau pernah tahu isi brodot atau isi cairan rumen. Oh, cairan rumen. Nah, baunya hampir seperti itu, sebenarnya terjadi produksi butirat yang disebabkan oleh bakteri Clostridia karena kadar airnya terlalu tinggi. Jadi kondisi pH-nya gimana Pak itu? Kondisi pH-nya biasanya nggak terlalu bagus. Dia sulit untuk bisa menyentuh di bawah 4 biasanya. Oke, berarti untuk silase ini salah satu syaratnya adalah pH ditekan di bawah 4. Ya, pH-nya lah 4,2, 4,5 masuk ya. Tergantung dari jenis rumputnya. Tuh, sehingga kalau ada tadi air dari luar menyebabkan pH susah turun ke 4 ya Pak? Iya, karena biasanya nanti terdominasi oleh Clostridia yang tumbuh di situ. Sehingga fermentasinya nggak sempurna? Fermentasi nggak sempurna, nutrisinya banyak yang hilang. Nah, itu jadi nanti masalah juga untuk ternak. Oke, jadi tadi masalah kambing bunting yang dikasih pakan silase itu sebetulnya kegugurannya bukan karena salah
salah silasenya. Ya. Satu itu. Kedua Pak, ada lagi peternak itu sekarang jadi khawatir atau tidak lagi membuat silase karena merasa bahwa diare Pak. Oke, diare. Nah, munculnya diare. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di negara subtropis itu malah pakannya tuh full semua silase. Full silase. Silase sama hay. Hay-nya tuh itu nggak ada masalah, nggak ada kendala ya? Nggak Pak? ada masalah, mau dipakai buat bunting, mau dipakai buat pedet, mau dipakai buat cempe, semuanya tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu kadang adalah prosesnya, QC-nya kita. Oke. Apalagi kan sekarang silase ada yang jual beli silase juga. Nah, itu kadang peternak itu juga harus pintar tuh untuk memilih QC-nya. Misal saya beli silase ini, apakah silase ini sebenarnya layak untuk diberikan ke ternak atau tidak? Oh, jadi QC waktu raw material Ya. dan QC waktu selesai fermentasi itu juga sangat penting. Sama lah kayak kita beli yogurt itu. Yogurt kan nggak baru ketahuan setelah kita minum kan. Nah, berarti kan otomatis raw material juga harus bagus. Oke, kalau kita bicara tentang raw material harus bagus, terus kemudian nutrisi, jaga pH, kadar air, satu hal yang kompleks untuk silase. Inovasi terbaru Pak di bidang silase ini atau fermentasi ini yang mungkin bisa diterapkan atau ada hal yang zaman dulu dipelajari oleh banyak peternak atau banyak sobat ternak ini yang masih belum tahu detailnya. Ada tambahan lagi nggak Pak? Ya, jadi kalau dulu setahu ketika saya kuliah itu yang dimaksudkan dengan silase yang bagus itu ternyata adalah yang pH-nya tuh serendah mungkin. Nah, ternyata konsep itu sedikit berubah nih tahun 2000-an ke atas, banyak peneliti yang ternyata fokusnya tidak hanya membuat silase itu pH-nya serendah mungkin. Oh, jadi pH-nya nggak perlu serendah mungkin? Nggak perlu serendah mungkin, karena ternyata pH yang rendah itu kan relate sama namanya kita produksi asam laktat. Betul. Nah, jadi asam laktat tinggi menyebabkan pH-nya jadi rendah. Ya. Nah, ternyata setelah silase itu dibuka, terpapar oksigen, asam laktat itu bisa dimanfaatkan untuk tumbuh yeast. Yeast itu kayak ragi. Oke, jadi bakteri pembusuk. Bakteri pembusuknya hidup. Malah bisa hidup di situ. Jadi kalau silasenya semakin pH-nya rendah, memang di satu sisi nutrisinya terjaga. Jadi nutrisi yang hilang sangat sedikit di situ. Cuma setelah dibuka ternyata dia malah jadi nggak awet, malah lebih cepat busuk. Lebih cepat busuk. Nah, sehingga memang kebanyakan trennya adalah sekarang menggunakan bakteri yang tidak hanya menghasilkan asam laktat, tapi kita bisa sebut sebagai asam asetat. Asam asetat. Jadi kalau bakterinya tuh harus menghasilkan asam laktat, kalau sekarang tuh tidak boleh hanya asam laktat aja, tapi kalau bisa menghasilkan asam asetat juga. Karena asam asetat ini fungsinya sebagai antimikrobial. Oke, jadi dia tahan lama. Dan dia tahan lama. Artinya setelah silase itu dibuka dari silonya, dari tongnya, itu dia bisa menjaga supaya silase ini tidak cepat busuk. Oke, berarti salah satunya untuk nahan itu bukan hanya asam laktat tapi asam asetat. Nah, Pak, kemudian masalah ini Pak, kalau orang-orang itu kan dulu nekan atau istilahnya membuat kepadat pada rumput hijau dan silase ini susah. Ada syarat nggak sih seberapa sih padatnya atau gimana cara mengukur kepadatan tekanan pada silase itu? Nah, ini juga menarik sih. Ini biasanya baru kepakai kalau nanti di level komersial, level industri. Kalau di level peternak itu biasanya densitas itu tidak terlalu diperhitungkan. Nah, itu padahal itu faktor penting densitas itu. Oh, nyebutnya densitas ya Pak? Nah, kalau kita nyebutnya densitas. Jadi densitas biasanya seberapa padat itu berbeda pada setiap jenis rumput yang dipakai. Cuma pada prinsipnya kalau level aplikasinya jangan sampai ada rongga. Jangan ada rongga. Iya, jangan sampai ada rongga. Itu sebabnya kalau bikin silase pakai tong itu kualitasnya lebih bagus daripada plastik. Plastik, karena plastik bisa Nah, kalau plastik pertama dia nanti di 1 hari 2 hari awal silase itu dia akan produksi gas. Nah, gas itulah yang membuat densitasnya tidak terjaga. Jadi kalau densitasnya tidak terjaga, kualitasnya dia akan turun. Padahal utamanya ada densitas. Oke. Kalau di luar negeri itu biasanya orang kalau pakai tong kan sulit ya Pak Masudin ya. Ya. Jual beli biasanya mereka pakai baling itu yang kayak marshmallow. Udah wrapping. Udah wrapping pakai marshmallow. Cuma wrapping itu nggak sebatas wrapping aja, tapi di dalamnya itu ada jaringnya. Ada jaringnya. Nah, jaring-jaringnya itu membuat dia tuh jadi lebih densitasnya terjaga, baru kemudian di wrap. Nah, itu nanti siap untuk dijual belikan. Oke. Kalau itu kita tentang silase nih sobat ternak. Tapi ada hal yang menarik lagi buat sobat ternak. Kalau kita melakukan fermentasi pada bahan baku pakan, kita aplikasikan
pada unggas. Ini gimana Pak Dimas? Oh, ini menarik juga ini, menarik ini. Aplikasi fermentasi di unggas. Jadi, sobat ternak sekalian, pertama fermentasi itu fungsinya ada dua. Satu preservasi. Oke, preservasi. Yang satu preservasi. Artinya apa Pak? Itu artinya pengawetan. Oke, untuk mengawetkan. Preservasi dan mengawetkan. Nah, ini bahan pakan yang diawetkan harusnya sudah kualitasnya bagus. Kualitas harus tetap oke ya. Oke dulu. Nah, ini contohnya adalah silage. Jadi kalau Bapak dan Ibu peternak sekalian bikin silase kok pakai bahan pasca panen, nah itu berarti sebenarnya tidak terlalu worth it. Atau pakai ini Pak, pakai gedebok sama daun pisang. Nah, itu sebenarnya ya itu fermentasi dalam artian improvement. Improvement. Jadi kalau misal punya nilai nutrisinya ya segitu aja ya Pak? Ya segitu aja, karena dia tujuannya adalah preservasi. Nah, kelebihannya bisa disimpan sampai tahunan. Oke, untuk nyimpan ya Pak, ya, simpan panjang. Yang kedua adalah improvement atau peningkatan kualitas. Nah, improvement. Nah, improvement ini biasanya short term. Lebih pendek. Nah, fermentasinya dalam waktu yang lebih singkat. Kalau ini memang karena udah bahan pakannya bagus, fermentasinya lama. Santai aja fermentasinya. Santai. Kalau yang ini dia fermentasinya singkat. Oke. Singkat. Banyak kita dengar akhir-akhir ini di industri pakan unggas itu proses fermentasi dilakukan di feed mill. Ada yang SPM difermentasi Pak, ada yang PKM atau bunggal sawit fermentasi, dan bahkan ada yang katul fermentasi. Ya. 3 raw material ini karena didapatkan di level industri dengan jumlah yang besar, mereka melakukan fermentasi untuk menaikkan nilai nutrisinya. Ya. Itu gimana menurut Pak Dimas? Jadi itu tadi semua ada syarat dan ketentuan berlaku, teman-teman sekalian. Jadi ada syarat dan ketentuan. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Preservasi itu tidak, sebenarnya kalau preservasi cukup kayak misal mengawetkan biasa. Jadi yang penting dia kondisi anaerob, ada gula yang cukup. Makanya kalau rumput itu biasanya tambah tetes tebu. Nah, molasses untuk kemudian gula yang cukup. Kalau yang peningkatan kualitas ini tidak asal-asalan fermentasi karena dia sangat tergantung dari aditif yang dipakai. Oke. Aditif yang dipakai. Jadi misal mau fermentasi tebu, misal fermentasi gedebok pisang misal. Mau saya improve nih kualitasnya, terus cuma tambahin tetes tebu. Ya itu cuma nyelup aja. Sebenarnya cuma nyelup aja ke tetes tebu, habis itu difermentasi gitu. Itu peningkatannya tidak akan sangat signifikan. Tidak karena signifikan. butuh kemudian inokulan. Atau misal kalau paling contoh gampang, ngomong kita di bengkel sapi bengkel sapi ya. Profali kan punya produk namanya SBP itu ya. SBP. Saus burger pakan. Nah itu misal kalau itu bisa dipakai untuk mengimprove kualitas dari fermentasinya di short term fermentasi. Oke, kalau udah ngomong tentang SBP atau ngomong inokulan, nah ini juga banyak variasinya Pak. Inokulan dari China maupun inokulan dari Eropa banyak juga di Indonesia. Tapi memang kecocokan terhadap kondisi atau tadi syarat dan ketentuan berlaku ini yang harus kita awasi betul-betul. Saya ingin kembali lagi ke masalah fermentasi raw material di unggas Pak. Itu untuk rata-rata sih harapannya naikin kecernaan. Benar nggak Pak sih bisa naikin kecernaannya? Bisa sangat possible sekali. Tapi itu tadi syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kalau mau fermentasi menaikkan kecernaan, otomatis aditif yang dipakai itu harus sesuatu yang bisa membantu meningkatkan kecernaan. Misal ngambil bakteri selulitik. Ya, kalau kita bicara masalah raw material tadi, raw material untuk pakan di poultry, di unggas Pak. Ini harapannya kan naikin kecernaan. Gimana sih Pak caranya untuk naikin kecernaan yang bagus? Syaratnya apa nih? Ya ini tadi sudah saya sampaikan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama kalau memang tujuannya menaikkan kecernaan, otomatis harus ada aditif yang berfungsi menaikkan kecernaan. Misal contoh kita memberikan bakteri selulitik misal. Atau kita bisa aplikasi enzim. Ini banyak nih produknya enzim banyak sekali. Bakteri selulitik banyak, salah satunya yang dikembangkan sama Prof Ali di Kalijeruk. Tadi saya disebutkan adalah ada SPP. Oke, Sobat Ternak, kita lebih dalam lagi bicara tentang fermentasi pada bahan baku pakan di poultry ya. Syarat dan ketentuan banyak banget tuh Pak Dimas. Posisinya apa sih? Bagaimana sih cara untuk menaikkan nilai nutrisinya? Tadi kan menaikkan nilai kecernaannya. Sekarang naikin nilai nutrisinya. Oke, ini menarik ya. Jadi mau menaikkan nilai kecernaan atau nilai nutrisi itu prinsipnya sama. Kita harus menggunakan aditif yang sifatnya mampu menaikkan nilai
nutrisi atau kecernaan. Tadi kalau kecernaan kan dia menggunakan bakteri selulitik misal. Bakteri selulitik ya, untuk mecah seratnya, ya, supaya seratnya lebih mudah bisa dicerna. Kalau meningkatkan nutrisinya sebenarnya, peningkatan nutrisi itu terjadi ketika kecernaan itu naik. Oke, jadi dari sisi yang berbeda tapi dilakukan hal yang sama. Ya, jadi prinsipnya kalau dia kecernaan naik, otomatis kan nutrisi yang terserap itu banyak sehingga ada peningkatan nutrisi itu dari situ sebenarnya. Dari situ sebenarnya. Nah, tapi memang kita juga bisa menambahkan beberapa tambahan, misal aditif tambahan untuk dia bisa meningkatkan nutrisinya dalam proses fermentasi. Misal kita bisa tambahkan, kalau yang riset yang saya lakukan sekarang ada namanya FML. Oh, tambah FML. Ya, fermented liquid itu juga bisa meningkatkan. Yang dari Ajinomoto ya, Pak? Ya, Ajinomoto itu limbah itu bisa kemudian untuk short fermentasi kita bantu untuk push tambahan protein di situ juga bisa. Jadi naikin protein. Ya, meskipun nggak terus. Kalau di YouTube kan ada yang bisa meningkat sampai 1000 kali 1000%. Nah, itu kan nggak mungkin guys, zong gitu. Nggak mungkin ya, Pak. Kalau naik sampai 1000 ya. Kalau hitungan misalkan Pak, kita ngomong yang basic kita bahas coba pakai PKM Pak. Ya. PKM ini kan antara protein 15, 16, 17. Ya. Misalkan harapan saya, di 19 atau 20 bisa nggak sih Pak? Sebenarnya kalau dari sisi pengalaman saya itu lebih pada improvement kecernaannya. Improvement kecernaannya. Ya, jadi sebenarnya kan proteinnya sama tuh. Cuma karena dia proteinnya terserap lebih banyak sehingga lebih banyak nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh ternak. Kalau ada klaim mengenai karena ada mikroba yang tumbuh nih, ada mikroba yang hidup di situ, dia muncul ikatan. Mikroba ini mengeluarkan enzim. Ya. Ketika mikrobanya mati, itu kan jadi protein Pak di situ. Ya, itu bisa meningkatkan. Cuma memang peningkatan pertambahannya ya otomatis tidak signifikan banget lah. Untuk bisa naikkan 1%, 2% tuh harus berapa banyak gram jasa ternik itu yang. Oh, ya, jasa terniknya harus jumlahnya ada banyak. Ya, gitu. Kalau miliaran, kalau udah miliaran kan dalamnya. Ya, itu bisa sangat memungkinkan, kecuali misal bisa juga kita memanfaatkan seperti jamur misal. Yeastnya muncul. Dari yeast atau jamur memang. Cuma dari yeast dan jamur itu handlingnya cukup sulit. Pertama karena memang kita nggak bisa ngontrol apakah yeast dan jamur yang kita inginkan itu dia tumbuh sesuai yang kita mau maksudnya. Misalkan nih Pak, kayak katul nih. Katul ini kan media buat yeast bagus banget Pak. Ya, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi fermentasinya kita bisa lakukan di dua model. Pertama ada namanya model aerob sama model semi anaerob, itu juga bisa kita manfaatkan. Aerob dia tanpa oksigen, aerob dengan oksigen. Ya, dengan oksigen. Anaerob tanpa oksigen. Ya, kita bisa manfaatkan seperti itu. Cuma kalau yang aerob ini handlingnya sulit. Lebih susah yang aerob. Lebih susah yang aerob karena kontaminan. Iya, kontaminannya tinggi sekali. Ya, kalau orang udah biasa bikin tempe ya, kalau kalian mau bikin tempe kan biasanya tempenya dicuci dulu. Ya, kedelainya dicuci. Iya, kedelainya dicuci dulu. Iya, kedelainya tempe nggak jadi dimakan ya. Kedelainya dicuci. Oke. Kemudian ada proses pembersihan dulu. Arinya dilepas. Habis itu di ruangan yang terkontrol gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kalau dedak misal. Dedak 1 ton mau dicuci kan nggak sulit ya. Oke. Membayangkan bagaimana cara menangani kontaminan tadi ya Pak. Iya, itu kontaminannya sulit sehingga memang prinsipnya orang biasanya kalau dedaknya saya steril Pak, mahal harganya. Mahal ya. Ekonomisnya nggak masuk. Ekonominya nggak masuk. Oke. Nah, kalau misalkan nih tujuannya dedak saya fermentasi, tapi tadi kalau aerob akan lebih susah. Ya. Berarti anaerob atau ada oksigennya tipis-tipis lah Pak. Ya, itu kita sebut sebagai semi anaerob tadi. Semi anaerob. Ya. Jadi memang proses fermentasinya tidak terlalu seperti halnya di Selasa harus mapet. Kita bisa ngasih space longgar itu supaya apa? Supaya nanti ada bakteri yeastnya itu dia terkontrol kan dalam ruangan, kita bisa kontrol, dia bisa tumbuh produksi enzim. Ya, kalau sobat ternak tahu yeast ini munculnya nanti kayak serat-serat gitu. Kayak jaringan, kayak jamur yang nempel pada di area-area tertentu yang di situ mengandung oksigen ya Pak. Iya. Kalau kita kebayang misalkan ada budidaya jamur tiram, itu di backlognya di dalamnya itu nutrisinya dari katul masuk untuk sebagai makanan. Iya, betul. Kita coba bayangkan kita memfermentasi katulnya nih untuk naikin kecernaannya atau meningkatkan nilai nutrisinya tadi, harapannya masa simpannya juga Pak. Katul ini salah satu raw material yang fluktuasi harganya lumayan juga Pak. Kalau musim panen bisa murah banget, bisa 3 ribuan.
Tapi kalau pas susah panen bisa sampai 5.000 Pak. Ini kan harapannya kita bisa membalance untuk kos pakan tadi. Betul, dan fermentasi katol itu salah satu keunggulannya adalah dia mampu mengurangi efek ransiditas. Oh, termasuk ada anti nutriennya juga Pak. Jadi kan di katol itu kan dia lemaknya tinggi tuh. Oh, nah, otomatis kan dia punya sifat ransit juga kalau disimpan lama. Nah, dengan proses fermentasi itu sebenarnya juga mengurangi posisi ransiditasnya. Ransiditas ini larinya ke FFA. Ya, FFA betul. FFA. Oke, bau tengik ya teman. Ya, bau tengik. Sobat Ternak, lebih simpelnya tentang bau tengiknya. Kalau kita fermentasi, kita simpan lama katol ini untuk menghadapi musim susah katol atau katol mahal, itu harapannya bisa menghilangkan bau tengiknya. Betul, bau tengiknya bisa hilang. Kalau rangkaiannya, ini bicara tentang rangkaiannya mikroba di dalamnya, efeknya turun enzim, turun lagi asam amino. Iya. Asam aminonya gimana Pak kalau proses fermentasi itu? Jadi proses fermentasi kembali lagi itu tergantung dari aditif yang nanti mau kita pakai. Jadi tergantung aditif apakah dia nanti bisa menghasilkan asam amino yang kita inginkan. Kalau kita masukkan beberapa jenis mikroba, terus kita tambah enzim, harapannya mecah si rangkaian protein yang masih kasar menjadi lebih detail lagi, asam aminonya jadi lebih banyak, itu bisa Pak? Bisa, sangat possible sekali. Cuma itu tadi harus mencari inokulan atau mungkin kalau di luar negeri sudah ada sih brand-brand misal kayak gitu. Saya nggak tahu, mungkin di Indonesia juga sudah ada beberapa brand yang memang dia brand, maksudnya merek ya, bukan brand dedak loh ya, brand merek maksudnya. Merek itu yang merek inokulan ya Pak? Inokulan yang sudah dia punya spesifikasi khusus untuk meningkatkan asam amino. Jadi asam aminonya diperoleh dari hasil sintetis inokulan atau mikrobia tadi yang ditambahkan. Nah ini coba kita tanya Sobat Ternak, Pak dosen ini jangan-jangan udah punya inokulan sendiri juga. Gimana Pak dosen, punya nggak inokulan hasil dari, ini hasil secara individu Pak Dimas sendiri atau dari lab? Jadi kebetulan kalau riset saya sih belum sampai ke proses fermentasinya. Kita masih mencoba proses fermentasi untuk improvement. Oke, belum masih improvement. Yang reservasi. Jadi yang silet tadi. Ya, silet. Jadi kita juga mengembangkan inokulan yang diisolasi dari sorghum. Oke. Kemudian kita ambil bakteri asam laktat spesifik. Yang pertama dia mampu menghasilkan anti jamur. Oke. Yang kedua dia mampu menghasilkan untuk menurunkan senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu misal contoh senyawa beracun toksik. Oh, ya. Karena dalam hijauan itu ada beberapa yang dia menghasilkan toksik. Nah, kenapa kita ambil dari sorghum? Karena sorghum banyak senyawa metabolit sekundernya. Oh, iya. Karena dia energinya tinggi juga ya, Pak. Ya, yang kedua kasus jamurnya di sorghum itu juga cukup tinggi. Nah, sehingga kita mencoba nyari dari kawah candra di muka nih ceritanya nih. Wah, yang susah dulu. Yang susah tumbuh tuh mesti dia akan bisa bagus gitu. Iya. Kenapa kok silase sorghum ini banyak gagal? Ternyata bukan karena energinya tinggi aja, tapi dia banyak kontaminan yang bisa tumbuh di situ. Iya. Bahkan dia mengeluarkan toksik. Ya kalau di sorghum kan itu ada namanya taninnya kan cukup tinggi. Kalau untuk ternak ruminansia masih kuat sih, cuma biasanya agak sedikit mabuk biasanya habis minum tuh. Harus makan. Harus makan. Tapi kalau dongkar kan nggak bisa. Nah harapannya memang inokulan yang kita dapatkan nanti itu termasuk bisa membantu untuk fermentasinya di biji sorghumnya. Jadi biji sorghumnya itu taninya turun nanti bisa dipakai untuk gas. Nah. Ya. Jadi alternatif baru. Nanti sorghum ini banyak penelitian, banyak manfaatnya, tapi cuma secara aplikasi masih belum bisa di Indonesia kita rasakan manfaatnya ya Pak. Padahal tuh kalau di daerah kering sorghum jago tuh, daerah kering bisa tumbuh bagus, produktivitasnya juga dan bisa regrowth 2 kali loh. Ya, habis dipanen tumbuh lagi loh. Jago nggak kayak gitu loh. Cuma masalahnya itu tadi ada tanin. Nah harapannya nanti kita arahnya ke sana. Kalau kita di daerah timur, di Indonesia Timur atau di Indonesia yang jumlah curah hujannya lebih rendah, saya rasa tanaman sorghum ini lebih menarik untuk dikembangkan. Iya, betul. Ya, kita balik lagi ke tadi Pak. Ada orang yang melakukan fermentasi pada pakan jadi Pak, atau pada konsentrat ayam Pak. Ini menurut Pak Dimas gimana? Boleh sih, boleh aja kan ternak. Boleh aja. Kan makanku Mas itu kan. Ternakku ya monggo Pak. Saya derek wes gitu. Tapi dari segi secara ilmiahnya Pak, kalau ilmiahnya apakah dengan pakan jadi atau pakan pabrikan difermentasi itu ada nilai manfaatnya enggak? Ya, itu jadi kembali lagi ke tujuan itu, tujuannya adalah coba-coba atau memang
sudah tahu ada manfaat tambahan. Jadi kalau fermentasi di tahap improvement tadi kan preservasi, tujuan kedua adalah improvement. Improvement itu ada dua metodenya, atau dua hal lah yang kemudian kita bisa pakai di improvement. Satu pertama adalah improvement dari sisi nutrisinya. Jadi nutrisinya memang terimprove, artinya kecernaannya naik, mungkin ada tambahan protein atau mungkin tambahan senyawa mikromineral yang bisa ditambahkan. Yang satu adalah improvement karena penambahan probiotik di dalam pakan itu sendiri. Okay. Jadi kalau kita beli pakan atau aditif berupa probiotik itu kan sebenarnya mereka dorman tuh. Ya. Dorman. Kalau kita fermentasi dulu masuk ke dalam pakan, dia kan jadi hidup aktif, sehingga itu bisa menjadi tambahan probiotik untuk ternak. Oke. Cuma ada cumanya ini. Ada risikonya juga. Ada risikonya juga. Ketika kita sengaja menghidupkan tadi, otomatis nutrisinya juga kemakan oleh probiotiknya itu. Jadi ya semakin lama Anda menyimpan dalam bentuk fermentasi, semakin lama juga nutrisinya dimakan oleh bakteri itu tadi. Jadi kalau kita membandingkan antara pakan yang terfermentasi sama tidak, ya tergantung tujuannya lagi. Iya, tergantung tujuannya. Semua itu balik lagi. Kalau ngomong persentase Pak, dalam pemberian nih, berapa persen sih yang boleh difermentasi sebetulnya? Itu ada nggak ketentuannya? Nggak ada sih. Kalau mau difermentasi semua pun juga boleh. Sebenarnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Kalau fermentasi mau pakai setengah juga boleh. Itu kan tergantung dari pertama adaptasinya ke ternak, apakah dia bisa makan makanan fermentasi atau enggak. Yang kedua juga tadi masalah feed intake juga. Ya. Saya jadi lagi keinget masalah inokulan tadi Pak. Ya. Di Indonesia ini paling ramai atau paling banyak masyarakat atau sobat ternak kita pakai itu namanya E4 Pak. Ya, untuk fermentasi itu gimana Pak Dimas? E4 itu sebenarnya adalah probiotik ya. Jadi fermentasi memang dia mikrobia yang bisa digunakan untuk fermentasi, tapi lebih pada tataran improvement. Oke, berarti yang perlu difahami dulu adalah E4 adalah masalah probiotik. Iya, dia probiotik. Ya. Oke, kemudian kalau mau digunakan untuk fermentasi, tujuannya adalah untuk improvement sebenarnya. Hanya improvement aja. Ya, perkara dia mau pakai improvement yang tadi menambah jumlah probiotik dalam pakan atau mau membantu mengurangi serat ya. Kan ada di E4 itu ada beberapa bakteri. Selolitiknya juga ada di situ. Cuma kalau ini mau dipakai untuk preservasi, nggak masuk. Kalau preservasi nggak masuk. Nggak masuk karena nanti kemakan juga sama E4-nya. Jadi E4 ini menghabiskan nutrisi juga. Iya. Jadi kalau menghasilkan panas nih. Iya. Jadi kalau di E4 itu baiknya short term preservasi atau fermentasi yang dia jangkanya pendek-pendek aja untuk improvement. Oke. Gitu. Ini kalau kita mendalami tentang fermentasi nggak ada selesainya. Ilmu yang terus berkembang dan harapannya ke depan ini jadi salah satu hal yang bisa menjadi solusi bagi peternakan kita. Kondisi sekarang ini perlu banyak challenge yang harus dihadapi, makanya perlu teknologi yang advance. Iya, betul. Fermentasi dengan inokulannya, dengan tambahan bakterinya akan menjadikan satu hal yang menilai manfaat yang lebih baik dibandingkan tanpa adanya fermentasi. Tetapi dalam fermentasi ada proses, ada biaya yang keluar yang harus kita hitung bersama. Pak Dimas, sebelum menutup podcast hari ini, seperti biasa di kita ini ada quote of the day yang semoga bisa jadi pegangan buat generasi selanjutnya atau untuk sobat ternak bisa menjadi salah satu hal yang menarik. Silakan Pak Dimas, quote of the day-nya. Ya, ini saya sedang memikirkan quote of the day ya. Jadi Masih dipikirkan. Jadi menariknya Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan peternak, sobat ternak ya, sobat ternak yang saya cintai. Jadi proses fermentasi itu memang adalah salah satu metode untuk meningkatkan kualitas pakan. Cuma memang kita harus tahu syarat dan ketentuannya. Misal dari kadar air. Kalau preservasi kadar airnya berapa? Fermentasi konsentrat atau tadi pakan jadi itu juga nggak bisa disamakan dengan silase yang kadar airnya 65. Dia kadar airnya harus jauh lebih rendah. Kalau riset terbaru saya mungkin di 35 itu sudah worth it untuk kemudian bisa fermentasi. Sehingga memang pengetahuan dari peternak itu harus minimal dia tahu lah basic tujuan dari fermentasi apa. Jadi dia nggak hanya sekedar coba-coba nih fermentasi bisa nih, coba. Tapi kemudian harus tahu tujuannya. Ini, saya mau preservasi, otomatis tahu apa yang harus digunakan di preservasi. Saya mau peningkatan kualitas, otomatis harus tahu juga inokulan yang saya tambahkan di situ seperti apa. Oke. Terima kasih banyak Pak Dimas.
Sobat Ternak, kita akan terus hadir menemani Sobat Ternak untuk untuk update ilmu, sharing ilmu, kita bareng-bareng berbagi tentang dunia peternakan ini. Nah, kita menghadapi masa-masa baru, kita harus siap dengan banyak hal, banyak teknologi, dan bagaimana cara kita mengimprove bisnis di bidang peternakan ini agar tetap kompetitif. Salam Sobat Ternak, salam Seniman Pakan, ciao.